Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'amahu ni'aman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'allim ala hadzal nabiyyil karim. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai, guru kita bersama Fadilatul Ustaz Buya Kiai Haji Mubarak ibn Sayyidil Walid Allah yarham Buya Wasek Maulan. Dan insyaallah kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan usia beliau, Allah murahkan rezekinya, Allah tambahkan ilmunya, istiqamahkan dakwahnya. Khusus kita semua yang ada di tempat ini senantiasa mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau semua. Ibadallah, hadirin nikmat. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa ada di tengah-tengah antum. Satu kebahagiaan pribadi buat saya. Karena kondisi yang dibutuhkan oleh negeri kita tercinta saat ini adalah majelis-majelis yang seperti ini. Artinya saat ini di mana mayoritas hanya sibuk memikirkan tentang dunianya, tapi antum justru lebih sibuk memikirkan tentang bagaimana akhirat antum semua. Dan alhamdulillah saat ini kita semua ada di awal tahun ya. Kita sudah memasuki tahun baru dalam hitungan bulan Islam, yakni tahun 1444 Hijriah. Umat Islam itu harus tahu, karena kebanyakan kita ini umat Islam lupa dengan syiar agamanya, tapi ingat justru bukan dengan urusan agamanya. Kita ini lebih paham tentang tanggalan nasional dibandingkan dengan tanggalan hijriyah. Ya. Bahkan umat Islam itu terkadang lebih siap untuk menyambut pergantian tahun nasional dibandingkan dengan pergantian tahun hijriyah. Sebelum kita bahas tentang hijriyahnya, kenapa sampai dengan umat Islam kayak begitu? Karena kita ini umat Islam tidak bangga dengan kita punya agama. Makanya lewat daripada majelis ini mudah-mudahan khusus daerah sini senantiasa mendapatkan keberkahan. Jadi kita ini khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini semua adalah para pencari berkah. Ya, Jakarta, Pandeglang, Banten, ya, itu kita semua adalah para pencari berkah. Jadi di mana tempat yang ada keberkahan, insya Allah kita semua banyak mau datang ke situ. Tapi terkadang banyak umat ada yang lupa. Lupanya zaman umat kita saat ini banyak cinta dengan yang sunnah, tapi lupa dengan yang wajib. Ya. Menurut pendapat antum, kalau seandainya di tengah-tengah kita ada teman kita, dia suka melaksanakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib, menurut pendapat kita itu betul atau salah? Si fulan sunnah jalani, tapi wajib ditinggalkan. Kita pasti ngomong itu salah. Karena semestinya kalau dia suka dengan yang sunnah, apalagi yang wajib.
Karena kedudukan sunnah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjainnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang wajib dikerjakan dapat pahala ditinggalin dosa. Artinya tingkatan hukum wajib itu lebih dulu dibandingkan dengan sunnah. Ya. Tapi kenyataan saat ini umat Islam kebanyakan senang sunnah lupa wajib. Contohnya begini deh. Insya Allah besok pagi tanggal 10 ada yang namanya satu amalan yang dianjurkan, yakni puasa sunnah. Ya, kata Nabi Muhammad, semulia-mulianya puasa afdhalus siyam ba'da Ramadan, yakni puasa di bulan. Ya. Wa afdhalus shalah ba'da fardhah, yakni salatul lail. Seutama-utamanya salat setelah salat wajib adalah salat malam. Ya. Kalau besok antum puasa sunnah, tapi begitu masuk Ramadan kita nggak puasa, salah nggak? Kita ketawain gitu. Ya. Maksudnya bagaimana? Satu contoh sederhana. Kita ini kalau udah ngomongin cari berkah, kemana kita datang? Bahkan termasuk saya punya anak-anak majelis juga demikian. Itu kalau udah ada jadwal ziarah, itu setahun sebelumnya udah kita siapin. Tahun depan kita mau ke sini. Kadang-kadang ayo kita patungan. Buat apa? Buat sewa bus. Yang dari Banten mau kemana? Mau ke Jakarta. Mau kemana lagi? Kemudian mau ke Gresik dan sebagainya. Dan Jakarta juga demikian. Patungan, kumpulin uang buat bisa ziarah ke tempat-tempat orang-orang alim atau para waliullah. Ya. Itu kadang-kadang kita mau. Bahkan kita siap buat menyisihkan rezeki untuk bisa nabung supaya bisa ikut ziarah kemana-mana. Tapi yang kadang-kadang sedih, ya, ziarahnya kita mau, bahkan sampai ngeluarin uang kita mau. Tapi begitu ada majelis taklim depan rumah kita nggak datang. Ini kan terbalik ya. Artinya, kalau antum yang tinggal di Banten, kemudian sampai ke Surabaya, sampai ke Cirebon, hanya untuk ziarah, itu perbuatan yang baik. Semestinya antum lebih cinta lagi untuk datang di majelis-majelis ilmu yang ada di tempat-tempat kita. Itu kan masalah kita saat ini. Kalau buat ziarah rame, buat majelis mah itu aja kan. Betul ya? Iya. Kadang-kadang mohon maaf, kurang sopannya jamaah, begitu jadwal majelis taklim hujan. Begitu hujan, ustaz tetap datang. Yang diomelin siapa? Ustaznya. Ustaz pakai datang hujan-hujan. Kan suwe begitu. Nah itu kondisi kita saat ini. Kadang-kadang ada kesempatan buat nuntut ilmu, kita nggak mau, kita merasa tenang. Jangan tenang ya ikhwan. Yang dikhawatirkan itu ketika ada kesempatan menuntut ilmu, kitanya nggak mau, bukan kitanya yang nggak mau, tapi ilmunya nggak bersama begitu. Itu yang paling bahaya. Makanya di bulan Muharram ini, ayo, ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada hijrahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau Nabi Muhammad itu hijrah dari Makkah ila Madinah, dari Makkah ke Madinah. Makkah itu tempat kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Tapi subhanallah, Allah itu punya aturan luar biasa. Nabi Muhammad lahir di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian wafat di Madinah. Seandainya Nabi Muhammad tidak wafat di Madinah, mungkin Madinah jadi kota mati. Nggak ada yang mau datang. Kenapa? Nggak ada Nabi Muhammad di sini. Karena yang kita tahu, semua rangkaian ibadah haji atau umrah pusatnya di Mekah. Tawafnya di Ka'bah ya di Mekah. Sa'i ya di Masjidil Haram juga di Mekah. Wukuf di Arafah juga di Mekah. Madinah nggak ada. Makanya subhanallah, sebab ada Nabi kita Muhammad SAW, ya, maka Madinah pun jadi ikut mulia. Jadi tidak ada satu hal yang bersinggungan dengan Nabi Muhammad kecuali akan menjadi mulia, bukan sebab kita ini, tapi sebab baginda Nabi kita Muhammad. Ya, manusia. Kenapa kita suka dimuliakan? Antum dimuliakan, saudara antum dimuliakan, sahabat antum, bukan sebab kita. Sebab karena kita mencintai Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pindah satu tempat ke tempat yang lain, pasti ada sebabnya. Yang asli kampung sini siapa? Pak Kamsi, Pak Kamsi. Anak kampung sini yang asli siapa? Selain beliau nih.
Selain diri ya. Antum masuk sini. Kalau satu ketika, Mas, nama antum siapa? Jaza. Jaza? Ahsanul jaza. Wow, pahalanya banyak ini. Sebaik-baiknya balasan tuh ya. Iya. Ahsanul jaza. Iya. Asli sini. Kalau satu ketika antum diajak pindah ke ujung Kalimantan tanpa sebab, mau? Seenak-enaknya kampung orang lain tetap lebih enak kampung Nabi Muhammad juga demikian. Tapi satu ketika Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Apa sebabnya? Karena bicaranya hijrah itu bicara tahun baru Islam, kita bicara tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Kenapa beliau sampai pindah? Apa beliau nggak betah? Atau Mekah itu nggak enak? Atau di Madinah beliau nyari tempat yang lebih enak? Enggak. Kalau kita pindah satu tempat ke tempat yang lain, insya Allah sebabnya karena mencari enak. Ya, saya tinggal di Jakarta, kemudian mungkin saya pindah ke Banten. Kenapa? Mungkin di Bandung lebih enak. Kalau Nabi bukan itu sebabnya. Nabi itu sangat mencintai kota Mekah. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Ma ajmalu fi min baldatin." Kata Nabi Muhammad, betapa cantiknya engkau menjadi sebuah negeri. Dan aku cinta kepada Nabi Muhammad memuji kota Mekah dan beliau mengakui beliau cinta dengan kota Mekah. Tapi kata Nabi Muhammad, walau anna qaumi akhrajuni minki, seandainya saja umatku tidak mengusir aku daripada engkau, masakantu ghairak, maka aku nggak akan tinggal selain di Mekah. Saking cintanya dengan Mekah. Termasuk sunnah Nabi, umat Nabi wajib mencintai tanah kelahirannya. Nah, kita yang di Indonesia wajib cinta dengan Indonesia. Makanya Nabi Muhammad itu cinta dengan Mekah, kita umatku juga cinta dengan Indonesia dan juga cinta dengan Mekah. Makanya ada kaidah dalam Islam dijelaskan bahwasanya hubbul watan minal iman. Cinta kepada negeri sebagian daripada iman. Kenapa sebagian daripada iman? Karena menjalankan sunnah Nabi Muhammad yang juga mencintai tanah airnya. Makanya sungguh fitnah yang luar biasa. Seandainya ada ulama, ada ustadz, ada habaib yang kemudian dianggap tidak cinta dengan Indonesia, yang kemudian dianggap ingin merusak daripada Indonesia, yang kemudian dianggap jadi pengkhianat di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang ulama dia nggak cinta dengan Indonesia, sementara dia mengaku cinta kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengajarkan cinta kepada tanah airnya? Siapa pejuang-pejuang kita dulu? Kebanyakan pejuang kita, ya, mereka mengatakan pahlawan Indonesia. Oke, tapi siapa beliau? Kalau bukan ulama paling banyak dan juga santrinya paling banyak. Jadi ulama-ulama kita terdahulu itu bukan cuma ngajar kitab doang, tapi termasuk juga ngajar tentang bagaimana memperjuangkan kita punya bangsa. Dan ulama saat ini pun demikian, banyak yang seperti itu. Cuma sayang saat ini yang begitu banyak difitnah. Makanya alhamdulillah dengan berkah daripada bulan ini, tahadusan bin ni'mah. Ya, tahun ini sebelum bulan ini seorang pejuang dalam Islam, ya, Sayyidina Imam yang sudah mendekam sekian tahun di penjara, tahun ini beliau bisa kembali tengah-tengah umat, yakni Sayyidina Imam Habib Muhammad Ridwan bin Husain bin Syekh. Ya, mudah-mudahan keluarnya beliau dari penjara kembali membangkitkan semangat umat Islam di Indonesia. Termasuk beliau juga difitnah. Tapi antum gak usah kecil hati. Karena yang namanya fitnahan itu sudah jadi makanannya para pendakwah. Yang namanya fitnah caci maki itu sudah jadi makanannya para penerus Nabi. Makanya kata Nabi, inna asyaddan nasi ala al-anbiya wal amthal wal amthal. Yang paling banyak ujiannya itu para nabi. Makanya antum kalau dapat ujian kita nggak ada seujung kukunya ujian para nabi. Dalam segala hal. Baik, dalam segi dakwah. Sampai mana ujian kita? Paling cuma digosipin, difitnah, ada yang hasut, ada yang paling cuma seperti itu. Bagaimana dakwah Nabi Muhammad? Salah satu penyebab beliau meninggalkan kota Mekah karena saat itu permusuhan terhadap dakwah Nabi sudah sangat luar biasa. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru yaqtuluka aw yaqtuluka aw yaqtuluka wa yamkuru wallahu khairul makirin.
Sudah sampai bukan cuma ditangkap Nabi Muhammad. Untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, sudah sampai pada kesimpulan supaya berhenti, bunuh Muhammad. Kita nggak seperti itu ya. Kita nggak seperti itu. Kita cuma difitnah, ya, kemudian dicaci maki. Artinya ujian kita nggak seberapa dibandingkan dengan ujian Nabi Muhammad. Dalam kehidupan kita diuji dengan kemiskinan. Pernah kita merasakan sebagaimana susahnya Nabi kita Muhammad SAW, seorang pemimpin dunia, pemimpin umat manusia, tapi pernah dalam hidupnya beliau nggak punya makanan sama sekali. Kita pernah kayak begitu? Enggak. Kita mau makan apa aja. Makanya setiap rezeki dari Allah itu insya Allah cukup untuk membiayai hidup kita. Karena Allah nggak mungkin zalim dengan dirinya. Karena Allah nggak mungkin zalim dengan kita, mohon maaf. Allah kasih rezeki karena Allah tahu yang Allah kasih itu cukup untuk membiayai kita. Tapi ingat, setiap rezeki yang Allah kasih tidak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidup kita. Nabi lebih susah dibandingkan dengan kita. Dalam segi penyakit, ayo kita lihat. Selama kita hidup, berapa tahun udah sakit kita? Antum pernah ada yang sakit 5 tahun gak berhenti-berhenti? Ada? Bagaimana dengan Nabi Ayub? Yang sakitnya puluhan tahun. Bahkan dalam doanya beliau baca, Anni masatni yadurru wa anta arhamur rahimin. Beliau cuma mengatakan sakitnya puluhan tahun sampai luka-luka. Beliau cuma mengatakan sungguh penyakit hanya menyentuh aku. Hebatnya beliau. Bagaimana dengan kita? Sakit cuma seminggu, Allah kita omelin. Ya Allah nggak baik-baik sakit. Dibandingkan dengan beliau nggak ada apa-apa gitu. Makanya ketika Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah, ya, kemudian beliau sebab pindahnya beliau karena perintah daripada Allah, betul. Karena Nabi Muhammad nggak pernah melakukan sesuatu tanpa perintah daripada pemain tinggal hawa, ya. Nggak pernah ikutin nafsunya, semua petunjuk daripada Allah. Artinya Allah kasih perintah Nabi Muhammad pindah karena sudah begitu dahsyat pemusuhannya. Di sini ada strategi dalam Islam. Ini musuh-musuh Islam akan mengatakan, kalau dia tahu cerita ini akan mengatakan, oh kalau begitu Nabi Muhammad penakut. Kalau emang berani, hadapin dong. Kenapa mesti pindah? Nah, Islam mengajarkan kita bukan cuma berani, tapi punya strategi. Kenapa Nabi Muhammad pindah? Saat itu Nabi Muhammad cuma sedikit pengikutnya. Kalau beliau frontal, habis. Beliau pindah ke Madinah, kemudian sebarkan Islam di sana, bertambah banyak, baru beliau hadapi musuh-musuh Islam. Kita punya strategi begitu juga. Satu ketika antum bawa motor, ya, bawa mobil deh, mobilnya Avanza. Kemudian antum ketemu mobil di depan antum, mobilnya Fuso tronton. Kita pakai Avanza, dia pakai Fuso adep-adepan. Yang betul siapa? Kita yang betul. Karena Fuso nabi jalan kita. Cuma saya tanya, yang benar tingkah laku kita, karena itu jalan kita aduin mobil kita atau kita minggir dulu? Minggir. Kenapa? Kalau diaduinnya kita yang mati. Fuso lawan Avanza. Makanya mereka yang hijrah disebut dengan Muhammad. Nah, kita bagaimana saat ini mau mengikuti hijrah Nabi Muhammad? Apa mesti kita tinggalin Banten? Atau mesti tinggalkan Indonesia? Enggak. Karena kata Nabi Muhammad al-muhajir, mereka yang hijrah itu man hajara ma nahallahu anhu. Mereka yang bisa meninggalkan apa-apa yang tidak dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada perbuatan maksiat kita tinggalin, kita sudah hijrah saat ini. Ya. Bagaimana supaya bisa kayak begitu? Pertama, kuatkan ilmu kita, kuatkan iman kita. Yang ketiga, cari teman yang baik. Oh, teman itu penting. Teman yang baik itu yang mengingatkan Imam Syafi'i, beliau mengatakan kalau kita punya teman kita udah ngingetin kita kepada Allah, jaga baik-baik teman. Cuma kadang-kadang kita ini lebih suka teman bukan yang ngingetin kita, tapi yang mendukung kita.
yang muji, yang mendukung. Antum hati-hati dengan pujian. Karena terkadang pujian itu bisa menyesatkan kita. Kita kalau dipuji merasa lebih hebat dan sebagainya. Ya. Justru berterima kasih kepada hinaan, karena hinaan itu akan membuat kita introspeksi diri kita. Nah kita terbalik, dihina omel, dipuji bangga. Ya. Cuma kadang-kadang saat ini kebanyakan umat Islam itu hanya memakai istilah dalam agama, tapi meninggalkan pemahamannya. Makanya antum duduk ngaji di sini. Kalau tahu soal agama, bukan cuma judulnya doang, tapi kudu paham isinya. Ini kadang-kadang umat Islam cuma ngambil judulnya doang. Ayo, ada satu kisah yang suka dibacain dalam setiap hadis. Ada kisah seorang perempuan yang masuk ke dalam surga cuma karena kasih minum anjing. Perempuan masuk dalam surga cuma karena ngasih minum anjing. Toib, saya tanya, itu perempuan pekerjaannya apa? Lanjut, PSK, jablay, dongdot, odong-odong, cabai-cabean, macam deh. Nama kota ganti isinya dia doang. Nah, umat Islam kebanyakan cuma tahu judulnya doang, globalnya aja. Ada pelacur masuk surga cuma karena kasih minum anjing. Kalau cuma itu yang dia tahu, besok PSK habis mangkal bawa aqua semua tuh. Iya. Ketemu kiai, mau kemana nih? Habis dari mana? Habis mangkal kiai. Terus mau kemana? Bawa aqua, nyari anjing. Mau ngapain? Kasih minum. Siapa tahu sesuatu kan gitu. Karena paham judulnya doang. Sempit. Termasuk saat ini ada yang mau ikut-ikutan tren, kemudian pakai istilah dalam agama cuma judul tanpa pemahaman. Termasuk kalimat hijrah. Itu udah dipakai di mana-mana. Ada satu contoh, ada pemuda dulunya kerja di kafe. Ya, di kafe ada minum alkohol dan sebagainya. Suatu ketika dia tidak ketemu sama temannya. Kemudian ketemu, temannya nanya, "Bro, gimana kabar?" "Baik, alhamdulillah." "Oh gimana? Masih kerja di kafe?" "Oh enggak, alhamdulillah udah hijrah." "Oh cakep, hijrah kemana?" "Diskotik." Kalimatnya betul pindah, tapi pemahamannya kan nggak dibawa. Hijrah itu kan tetap lebih baik. Kalau dari kafe dan ke diskotik itu bukan hijrah, tapi nyemplung. Ya. Istilah di sosmed, alhamdulillah rezeki anak soleh kan begitu ya. Itu banyak dipakai tuh dikit-dikit, alhamdulillah rezeki anak soleh. Ada yang copet seminggu dapat bangsa. Begitu tiba-tiba lewat seminggu bisa nyopet. Ngomong sama temennya, dapat tuh belum, alhamdulillah rezeki anak soleh dapat dompet aduh kan kelewatan. Ya, jadi enggak ya. Nah kita ini ayo kerja hijrah. Kerjanya bagaimana? Ke sesuatu yang lebih baik lagi. Yang belum hobi ngaji, ayo masuk aja. Tadi siang saya kesini, nikmat ya Allah. Saya ngomong sama beliau, hidup yang paling enak hidup di kaum. Artinya apa? Kita nggak keganggu dengan dunia luar. Mau di Banten bagaimana kek, urusannya cuma antar sama kitab aja. Ya. Makanya kita ini mesti berterima kasih dengan mereka, karena mohon maaf di saat kita cuma sibuk dengan dunia, kesalahan yang paling pertama bagi umat Islam ketika dia mencintai dunia. Kita terima kasih kepada anak-anak santri. Artinya di saat kita sibuk dengan dunia, bahkan kita lupa dengan ibadah, justru mereka yang ingat kepada Allah. Bisa jadi sebab dengan hadirnya mereka di sini, mereka ngaji, mereka baca doa, dia minta ampun atas dosa semua umat Islam. Bukan dosa dia, dosa semuanya. Bisa jadi sebab itulah Allah masih tunda adabnya buat kita. Kalau kaum udah gak ada, semua sibuk sama urusan dunia. Jangan kaget kalau Allah berikan adab buat kita. Makanya majelis ilmu itu luar biasa ya. Ya. Antumnya kalau tahu faedahnya majelis ilmu, mungkin kita ke majelis nggak ada istilah sakit. Kalau belum ajal menjemput, kita akan terus datang ke majelis. Allah maha. Ya. Makanya bagaimana begitu? Semua berawal dari cinta. Kenapa
kenapa kita belum bisa ke majelis? Karena kita belum cinta dengan majelis. Pernah ngerasain jatuh cinta nggak? Pernah ya? Enggak. Bukan sama wadon doang, bukan kan? Ya, jatuh-jatuh banyak. Ada yang cinta sama hobi, ada yang iya betul ya. Tapi kita ngerasain jatuh cinta. Ya, antum ada yang punya hobi nggak? Ada ya? Ada yang hobi mancing nggak? Banyak ya? Mana? Ustaz Dede? Ada Ustaz Dede? Ayo. Enggak. Kita kalau tanya sama yang ahli, ya, kalau mancing ikan, mancing buah saya nggak paham, apalagi mancing konten nggak paham gitu. Ayo. Lindung ya. Kalau mancing, misal di pemancingan atau di lautan, itu kita mancing berapa lama biasanya? Satu hari ya? Seharian. Padahal kalau antum lihat, orang itu kalau mancing, mohon maaf, duduknya di situ doang. Antum kalau ke pemancingan, bangkunya kayak apa? Bangku kayu, bangku plastik kan begitu ya? Saya nggak pernah ketemu ada pemancingan bangkunya pakai sofa, nggak ada. Lo mau kondangan pakai sofa? Tapi dengan bangku yang apa adanya, nggak ada lapisan, cuma plastik doang, itu pantat betah. Bisa seharian loh. Lupa anak bini. Kenapa? Sebab dia cinta. Hobi. Sebab dia cinta, yang nggak enak jadi enak. Nah kita, kenapa kita nggak senang duduk di majelis? Kenapa kita nggak senang dengan ibadah? Kenapa kalau ibadah pokoknya cepat-cepat selesai? Sebab satu, kita belum cinta. Kita cuma mengaku cinta dengan ibadah, tapi belum betul-betul cinta. Kalau kita cinta dengan ibadah, kita nggak mau cepat selesai dari ibadah kita. Ayo, antum kalau sholat jamaah lebih suka yang mana? Yang imam cepat apa yang imam lama? Coba aja ke imam lama. Jangan ingetin, besok dia lagi mau pindah masjid terus. Ya, makanya enggak ya, makanya dengan momentum hijrah ini, ayo kita pindah. Artinya pindah dari yang enggak baik menjadi yang baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Nah besok insya Allah tanggal 10 bulan ada amalan-amalan yang bisa kita kerjai ya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan satu tadi puasa, yang kedua mana bapak-bapak? Nah saya mama nggak ikut deh. Sebetulnya tanggal 10 bulan Muharram itu kalau bini kita ngaji itu rezekinya dia. Termasuk satu amalan yang paling utama tanggal 10 bulan Muharram, yaitu kita melebihkan nafkah buat anak istri kita. Ya. Apalagi santuni anak yatim, kemudian diusap kepalanya dari belakang ke depan, usap kepalanya. Kenapa diusap kepalanya? Karena sebanyak rambut anak yatim itu, sebanyak itu kebaikan yang akan kita dapat. Makanya antum kalau ada yang ngajak antum buat mohon maaf bikin sumbangan buat santunan dan sebagainya, kasih. Itu uang kita. Yang di dompet antum bukan duit antum, bukan suatu ketika bisa hilang, bisa diambil bini kita, bisa diminta anak kita, belum tentu duit kita. Tapi yang sudah antum nafkahkan, ya, misal ini majelis, ini pondok Allah, kemudian mohon maaf bikin acara satu dan bantu sebanyak-banyaknya, kenapa? Itu uang kita. Iya, santuni anak yatim. Ingat, santuni anak yatim, jangan mamah yatim. Ini kita kebanyakan mamah yatim doang sih ingetnya. Milih lagi. Udah gitu mohon maaf ya, udah mamah yatim pakai dalil lagi. Ente kenapa sih senangnya mamah yatim? Tahu mamah yatim ya? Randa tahu ya? Janda tahu ya? Ente kenapa sih senang sama janda? Pakai dalil. Kalau saya santunin cuma anak yatimnya, saya kasih 50.000. Habis santunan, dia pulang. Tengah jalan beli mainan, beli es krim, beli makanan. Sampai rumah duitnya habis, emaknya nggak kebagian. Tapi kalau saya santunin emaknya yang janda, anak kebagian. Nah, itulah alasan daripada para pecinta janda. Gitu. Ya, ya.
Jadi antum besok kalau santunan, ya ikut, dia ikut maju, kemudian antum usap kepalanya supaya kebaikan dapat banyak buat kita. Tapi di situ ada makna majazi, ada makna kinayah. Cuma diperumpamakan doang, antum usapnya sekali aja, jangan diuyang-uyang ke anak kan. Ya tahu goyang sakit palingnya. Iya bagi sentuhin. Cuma makanya butuh yang ngaji, antum kalau cuma baca terjemah, mohon maaf diartikan itu kebaikan sebanyak rambut yang ada kepala anak yatim itu. Jadi khawatir kalau antum nggak ngaji nggak paham, jadi yang jadi patokan cuma rambut anak yatim. Yang kesian anak yatim botak besok nggak aku urusannya. Gitu. Nah ini yang gondrong, makin banyak rambut makin banyak pahala, nggak gitu. Ya. Sama juga itu cuma perumpamaan, saking banyaknya. Ya. Makanya di samping juga banyak yang lain untuk mengunjungi orang sakit itu satu amalan yang diutamakan pada tanggal 10 bulan Maret. Ada yang sakit jenguk. Salah satu adab yang suka kita lupa, kalau antum jenguk orang sakit, di samping antum mendoakan yang sakit, kita suka lupa minta doa dari yang sakit. Orang lagi sakit, doanya misalnya. Makanya kalau antum orang sakit, termasuk antum ya orang-orang soleh, ketika dia datang ke gurunya atau dia datang kepada sahabatnya sama-sama orang alim, itu dua-duanya saling mendoakan. Yang datang ngedoain yang sakit, kemudian yang sehat, mohon maaf, dia minta doa dari yang sakit. Itu adabnya kita jenguk. Yang kedua, kalau adab jenguk orang sakit, Pak, bawa apa yang dibutuhin. Pernah ngerasain sakit ya? Pernah ya? Saat kita sakit, mulut enak kan? Pahit kan? Makan apa aja gak enak. Kita tahu tuh. Cuma begitu teman sakit, kita bawain yang enak kan percuma. Teman sakit bawain roti, yang makan siapa ya? Nah setannya yang nungguin sebelahnya dia makan nanti. Ya, kasihan dia butuhin. Ya, makanya itu termasuk abal-abalnya buat apa ya. Makanya mudah-mudahan dengan kita terus hadir di majelis taklim ini nggak ada obatnya, nggak ada caranya supaya bisa datang ke majelis taklim. Di samping doa, satu yang paling utama, paksain. Udah pokoknya setiap hari Ahad malam atau Rabu malam majelis burdah, kosongin waktu, mau apa kek, semua tinggalin. Toh nggak lama, antum ngaji paling cuma 2-3 jam, ya, sejam. Ya. Kenapa? Ini buat akhirat kita. Terakhir sebelum saya tutup, kalau antum dapat informasi dari malaikat, malam ini antum bakal dicabut nyawa. Kemudian malam ini juga antum ada tawaran kerja di Jakarta. Antum berangkat nggak? Berangkat. Kata malaikat, malam ini kita bakal mati. Malaikat ngomong nih. Malaikat kirim WhatsApp. Ping. Fulan, siap-siap malam ini gue jemput. Habis WhatsApp malaikat kita baca, malam ini kita mati. Nomor WhatsApp temen. Bro, ke Jakarta ada proyek. Berangkat nggak kita? Enggak berangkat, kenapa? Percuma, ngapain kita besok gue mati kok. Karena kita tahu mau mati, enggak ada yang kita lakuin kecuali persiapan mati. Ya ibadah, ya zikir, ya baca Quran dan semuanya. Kenapa? Kita bakal mati, dunia udah kita nggak peduli. Ya. Kenapa? Karena kita tahu kita bakal meninggal. Artinya, seandainya kita tahu dunia bisa kita tinggalin. Nah, Allah kan merahasiakan kematian kita. Allah kan nggak kasih tahu. Makanya setiap ada kegiatan majelis, urusan dunia tinggalin. Kenapa? Siapa tahu ketika antum kejar dunia, justru disitulah ajal antum sehingga akhirat antum tinggal. Gak lama, sejam, 2 jam, 3 jam. Pahalanya banyak. Justru mohon maaf, hadirnya antum di pengajian yang akan menjadi pembuka pintu rezeki antum semua. Ya, makanya mudah-mudahan Allah terima kita punya hajat, Allah terima kita punya niat, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di majelis, dan mudah-mudahan ini majelis, ini pondok senantiasa mendapatkan keberkahan sebagaimana hidupnya Sayyidul Wali Buya Kiai Haji Wasif Holda. Ya, insyaallah mudah-mudahan anak-anak beliau mendapatkan keberkahan daripada beliau. Bukan cuma beliau, termasuk kita semua yang di dalamnya saat ini mendapatkan keberkahan daripada beliau semua. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.